Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Penemuan mayat pria di kolong rumah hebohkan warga Simpang Cemara Raya 2 Banjarmasin. Menjelang PTM, ribuan pelajar di Kabupaten Kota Baru ikuti vaksinasi COVID-19 massal. Ganti rugi tidak sesuai, pemilik rumah menolak pembebasan lahan untuk pembangunan proyek jembatan HKSN Banjarmasin. Warga di kawasan Simpang Cemara Raya 2, Kelurahan Sungai Miyai, Banjarmasin Utara, dihebohkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin pria pada Rabu pagi. Mayat pria tersebut diketahui bernama Muhammad Ilham, warga Kebun Juruk, Desa Brangas Timur, Kabupaten Batola. Pria berusia 48 tahun itu ditemukan dengan kondisi hanya mengenakan celana dalam di kolong salah satu rumah di kawasan Simpang Cemara Raya 2 Banjarmasin Utara. Ketua RT 40 Simpang Cemara Raya 2 Hasan mengatakan, sebelumnya keluarga korban sempat datang dan menanyakan keberadaannya karena yang bersangkutan sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Karena melihat pakaian korban tergantung di dekat rumah warga, pihak keluarga pun melakukan pencarian dan menemukan korban sudah tidak bernyawa di kolong rumah. Diketahui keseharian korban sering mencari ikan di sekitar TKP dengan menggunakan alat setrum, sehingga kuat dugaan korban tewas akibat tersetrum. Datang keluarganya, menanyakan sudah 2 hari 2 malam udah pulang. Jadi ulun itu ada bajunya. Kemudian coba-coba kan cari, sedangkan ulun sudah mencari kemarin. Ada apa karena curiga, keadaan itu curiga, tapi kada ketemu. Tadi pagi keluarganya ada, coba kan lihat, lalu dilihatnya, ditengoknya ke rumah, ada apa bilangnya, ada bilang apa, nah itu mulai tuh ketemunya jam 9-an. Nah, pian di rumah nih selama 2 hari itu tidak ada curiga. Tidak ada penciuman, mungkin Tuhan, aku sendiri kemarin sudah cari, kemarin sampai orang ada memancing di situ, tolong Kang lihatkan di sebelah sana kalau ada ini. Ada. Keseharian si korban ini kayak apa orangnya, Pak? Nah, kita kurang tahu lah. Memang ternyata senangnya itu kerjanya nyetrum. Oh, nyetrum. Setelah dievakuasi petugas, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Ribuan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Kota Baru ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar di Aula SMP Negeri 1 Kota Baru pada Rabu pagi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru Slamet Riyadi mengatakan, vaksinasi COVID-19 massal bagi pelajar digelar sebagai persiapan menjelang PTM yang rencananya akan digelar pada pekan depan. Menurutnya PTM sudah bisa digelar karena Menteri Dalam Negeri telah menetapkan status PPKM level 4 di Kota Baru sudah turun ke level 2. Dengan adanya vaksinasi ini paling tidak risiko tertular COVID-19 itu semakin menurun, semakin tidak ada untuk pelajar kita, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan perlu juga kami sampaikan, kita sudah mendapatkan instruksi Mendagri tentang level PPKM untuk Kabupaten Kota Baru, dan saat ini kan kita Kabupaten Kota Baru sudah berada di level 2. Dan ini juga sudah kami laporkan dengan Bapak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kota Baru. Pada prinsipnya beliau setuju untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan catatan pertama harus ada surat persetujuan izin dari orang tua siswa.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru menjelaskan, vaksinasi COVID-19 massal bagi pelajar ini akan berlangsung selama 3 hari dengan target 8.000 pelajar. Jadi kita ada program vaksin khusus pelajar dalam rangka persiapan untuk PTM buat anak-anak pelajar. Rencana kita dari tanggal 21 sampai tanggal 23 September dengan jumlah sasaran kurang lebih 8.000 sasaran yang dilaksanakan di 18 puskesmas. Kalau di Kabupaten Kota Baru sendiri di Ibu Kota Kabupaten ada 3 puskesmas yang digabung jadi satu di Aula SMP Negeri 1 dengan total sasaran 3.000 orang dari usia 12 tahun sampai usia 17 tahun. Dan terlaksananya vaksin untuk pelajar ini, mereka akan lebih aman untuk nanti pada saat PTM itu dilaksanakan. Maksimal 50% pelajar sudah kita lakukan vaksinasi sehingga mereka dalam proses pelaksanaan belajar nanti mereka akan merasa aman dan lebih nyaman. Apa rasanya divaksin? Kada terasa banget Bang, cuman pas disuntiknya kada terasa, tapi pas udah di anunya lumayan terasa. Semoga para pelajar bisa kembali sekolah lagi karena sekolah online capek. Iya, dan bisa merasakan masa-masa sekolah. Jangan takut karena vaksin kada sesakit itu, cuma sebentar aja disuntik. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal dosis pertama bagi pelajar ini tak hanya digelar di SMP Negeri 1 Kota Baru saja, tapi juga di 18 puskesmas Kabupaten Kota Baru. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang dihelat di Papua pada 2 hingga 15 Oktober mendatang, KONI Provinsi Kalsel menggelar rapat konsolidasi bersama KONI Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan. Sekretaris Umum KONI Provinsi Kalsel, Enli Hadianur, mengatakan, rapat konsolidasi untuk menyampaikan seluruh informasi terkini kepada KONI Kabupaten dan Kota se-Kalsel. Menurutnya, koordinasi antara KONI Kalsel dan KONI Kabupaten Kota akan lebih meningkat, terlebih menjelang waktu keberangkatan kontingen PON Kalsel ke Papua. Bertanding mewakili Kalimantan Selatan itu berasal dari kabupaten kota. Bahkan sudah ada pelepasan kontingen di tiap-tiap kabupaten kota. Kami berterima kasih tentang itu. Yang pertama. Yang kedua, tentu lazim saja sebuah organisasi itu konsolidasi silaturahmi sambil berbagi informasi tentang kondisi kekinian pembinaan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita semua tahu 2 Oktober ada pembukaan PON 20 di Papua. Hari ini, besok itu sudah ada atlet berangkat karena ada, seingat saya 10 cabur itu dipertandingkan dimulai pada bulan September. Kontingen atlet Kalsel yang berangkat ke Papua diminta menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, serta bertanding dengan maksimal untuk mengharumkan nama daerah. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Penemuan mayat pria di kolong rumah hebohkan warga Simpang Cemara Raya 2 Banjarmasin. Menjelang PTM, ribuan pelajar di Kabupaten Kota Baru ikuti vaksinasi COVID-19 massal.
Ganti rugi tidak sesuai, pemilik rumah menolak pembebasan lahan untuk pembangunan proyek jembatan HKSN Banjarmasin. Pembebasan lahan untuk pembangunan proyek jembatan HKSN Banjarmasin hingga kini belum juga selesai. Masih ada 3 pemilik rumah yang belum sepakat dengan dana kompensasi atau ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Salah satu pemilik rumah, Jamilah, mengatakan pemerintah Kota Banjarmasin hanya menawarkan ganti rugi 800 juta rupiah, sedangkan ia meminta 1,2 miliar rupiah. Menurutnya nilai ganti rugi yang ditawarkan terlalu kecil, sehingga ia pun menolak dan akan bertahan sampai pemerintah memberikan ganti rugi yang sesuai. 9. Nah, itu ini ada undangan nggak dari pengadilan, Pian? Ada undangan, kadang disuruh melapor ke pengadilan apa kan? Melapor kan, ada lapor. Nah, kalau pemerintah pada menurut Ipang ya, Pak Pian, tetap pada setuju lah. Tetap bertahan di sini lah. Nggih. Kami minta sesuai harusnya sebenarnya. Sesuai. Kami kan menghalangi. Nggih. Kami tahu aja lawan pemerintah kan mungkin lah. Nggih. Cuma ini yang di bawah-bawahnya mah, cuma aturnya. Kami sesuai lalu rumah yang di daerah situ. Nggih. Kami bandingkan juga rumah yang buruk-buruk aja berapa? Nggih. Oh, warisan berapa? jadi angka 1,2 itu Pian anggap itu sudah wajar sebenarnya lah, mendukung membantu pemerintah. Ini 600 kami pernah ditawar orang, datang-datang 400 saja. Jamilah menambahkan, ia setuju dengan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jembatan HKSN, namun kompensasi ganti rugi harus sesuai. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Sengketa pembebasan lahan jembatan HKSN disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin. Bahkan anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan jembatan tersebut pada Rabu siang. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Isnaini mengatakan, pembebasan lahan jembatan HKSN mendapat penolakan dari 3 pemilik bangunan rumah yang belum sepakat dengan ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Menurutnya, sengketa pembebasan lahan jembatan ini menjadi perhatian yang serius karena bisa menghambat proyek pengerjaan jembatan tersebut. Ia pun mendesak pemerintah Kota Banjarmasin untuk segera menyelesaikannya. Ini kan sudah minggu ke-17, 3 dari bulan September, yang tentunya Oktober, yang tentunya ya kita berharap bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan jadwal-jadwal mereka. Nah, ini ada sesuatu yang saya kira kalau ini tidak diselesaikan, misalnya pembebasan, justru akan menghambat sebetulnya, dan ini akan mempengaruhi juga dari penyelesaian masalah jembatan itu sendiri. Nah, itulah yang saya kira harus dikelirkan oleh pemerintah kota. Karena kalau bicara misalnya, katakanlah proses ini panjang sampai ada konsiliasi, tentu akan memakan waktu, tentu juga akan memberikan waktu juga untuk kontraktor untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan pembangunan tiang panjang, dikarenakan tadi waktu yang disediakan itu ternyata mepet dengan hal-hal lain, sehingga dari segi pengerjaan justru molor seperti itu, dan ini saya kira sesuatu yang harus menjadi perhatian. Proyek pembangunan jembatan HKSN ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Pengawas harian pengerjaan jembatan Kanti mengatakan, pihaknya optimis dapat menyelesaikan pembangunan jembatan tepat waktu jika tidak ada kendala pembebasan lahan. Kalau mau melanjutkan jembatan, karena kita nyangkutnya di 3 buah rumah itu, karena saya belum bisa menyelesaikan. Karena masih ada kendala 3 buah rumah itu. Berarti ada kendala juga. Iya. Kalau diselesaikan sini dulu kok bisa lah, Pak? Ya, kita menyelesaikannya yang sebelah barat dulu, baru bisa. Jadi yang itu yang timur ya? Iya, yang timur. Nah, Pak, proses penyelesaian pembebasan tetap pekerjaan dilakukan. Nah, Pak, kemarin waktu mengambil proyek ini memang tidak mengetahui ada kendala-kendala seperti itulah. Kalau masalah terkendala masalah rumah itu memang bagi kontraktor tidak tahu bahwasanya sudah clear semua.
Rencananya Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin akan memanggil pihak Dinas PUPR, Perkim, dan tim appraisal untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan jembatan HKSN. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemilik tempat hiburan malam THM Caviar dipanggil oleh DPRD Kota Banjarmasin pada Senin siang. Pemanggilan ini dilakukan oleh legislator karena THM tersebut melanggar peraturan daerah Perda Banjarmasin. Sesuai Perda Kota Banjarmasin, THM Caviar dibolehkan beroperasi di malam Jumat namun hanya untuk restorannya saja. Namun ternyata THM ini juga membuka tempat hiburannya yang disertai live musik. Agar mereka membina untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk perizinan daripada usaha mereka itu sendiri. Artinya tadi sudah sinkron, mereka dan sebenarnya sudah disampaikan juga, mungkin masih dalam proses. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan itu sudah ada itu untuk perizinan dan pariwisata. Untuk Pol PP juga sudah kita tegaskan tadi agar membina semua pengusaha-pengusaha restoran atau kafe supaya mereka tidak menyalahgunakan izin yang mereka dapatkan, restoran jadi pub seperti itu. Itu yang kita tekankan tadi kepada Satpol PP supaya semua tertib. Mudah-mudahan yang hari ini itu menjadi pilot project buat teman-teman yang lain supaya mengikuti aturan main daripada peraturan daerah Kota Banjarmasin. Manajer Caviar, Sugiarto, mengakui pihaknya telah melanggar Perda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi tadi setelah kita ini semua ada beberapa yang memang kurang dan itu secepatnya kita lengkapi. Nah untuk urusan malam Jumat sendiri, tadi kita sudah sepakat di malam Jumat ini yang buka cuma resto aja tanpa ada live musik dan DJ. Jadi siap mengikuti gitu lah. Kita siap sebagai warga negara, ya kan, warga Banjarmasin yang baik, kita siap mengikuti aturan peraturan daerah Banjarmasin. Tapi saya tadi juga meminta ya kita harus berlaku adil lah. Sugiarto menambahkan pihaknya akan menaati Perda, namun pemerintah Kota Banjarmasin harus berlaku adil dan menindak THM lainnya yang juga melanggar Perda. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Penemuan mayat pria di kolong rumah hebohkan warga Simpang Cemara Raya 2 Banjarmasin. Menjelang PTM, ribuan pelajar di Kabupaten Kota Baru ikuti vaksinasi COVID-19 massal. Ganti rugi tidak sesuai, pemilik rumah menolak pembebasan lahan untuk pembangunan proyek jembatan HKSN Banjarmasin. Meski status PPKM level 4 Kota Banjarmasin batal turun ke level 3, penilaian tengah semester PTS tatap muka untuk SMP tetap dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, pelaksanaan PTS tatap muka SMP tetap dilanjutkan hingga 27 September mendatang. Menurutnya, jika PTS tatap muka dihentikan dan dilanjutkan secara daring, ia khawatir banyak siswa yang terkendala karena tidak mempunyai telepon genggam. Tetapi pada waktu kita cross check dengan Pak Mahli, bahwa Banjarmasin ini sudah bukan zona merah lagi gitu untuk kasus COVID-nya loh ya, untuk kasus COVID-nya. Jadi sebenarnya PTM ini tidak terkendala dengan hal ini gitu loh. Jadi tadi tuh pada posisi Pak Wali juga masih oke, teruskan dulu sampai PTS ini selesai.
Jadi nanti kita akan evaluasi di sekitar tanggal 27 kan, karena izin pertama itu kan sebenarnya BTS, pendidikan tengah semester kan sebenarnya yang izin, makanya kan tidak pembelajaran langsung dia, pendidikan tengah semester. Nah nanti kita selesaikan dulu, kita lihat nanti pada waktu setelah selesai nanti kita akan lapor kembali ke Pak Wali dan Kandinkes yang sebagai tim COVID-19 nanti apakah kita akan melanjutkan atau tidak, nah kita lihat nanti. Totok Agus Daryanto menambahkan meski PPKM masih berstatus level 4, pelaksanaan PTS tatap muka SMP di Kota Banjarmasin tetap berjalan dengan lancar dan aman dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Dahlan dan Fudail melaporkan. Kerumunan siswa yang terjadi di sejumlah SMP di Kota Banjarmasin saat pulang dari pelaksanaan penilaian tengah semester PTS tatap muka menjadi perhatian serius bagi Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, saat siswa pulang dari sekolah usai mengikuti PTS tatap muka, pihak sekolah harus mengatur para siswa agar tidak berkerumun. Ia juga menyarankan masing-masing sekolah membentuk tim Satgas untuk mengawasi siswa agar tidak berkerumun dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak tertib dan bahkan anak-anak itu lebih tertib daripada di rumah, di lingkungannya. Ketika dia sekolah, guru-guru ada yang mengingatkan, kemudian juga petugas-petugas sekolah yang perlu diingatkan adalah ketika mengantar anak-anak pagi atau penjemputan, ya harus diatur jangan sampai terjadi penumpukan. Nah, kemarin tuh catatan kita ketika pagi ya karena berbarengan lah jadi numpuk. Nah kemudian lagi harus diurai satu persatu, dan kemarin kami menurunkan Satpol PP untuk memastikan bahwa tidak ada kerumunan ketika mengantar anak-anak sekolah. Berarti dipantau juga Pak dari Satgas juga Pak? Ya, kita pantau. Dari Satgas COVID-19 sebelum merestui ya memang harus ada simulasi ke kemarin, kemudian lagi penegakannya, petugasnya juga harus ada di masing-masing sekolah. Rencananya pemerintah Kota Banjarmasin akan mengerahkan Satpol PP untuk memantau pelaksanaan PTS tatap muka agar para siswa dan guru menaati protokol kesehatan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Dahlan dan Fudail melaporkan. Berhasil mengungkap kasus pencurian kotak amal, tim Macan Bamega Satreskrim Polres Kota Baru diberi penghargaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru. Ketua DPRD Kota Baru Syairi Muhlis mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi karena tim Macan Bamega berhasil mengungkap kasus pencurian kotak amal yang meresahkan masyarakat. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi tim Macan Bamega sehingga selalu bertugas dengan baik dalam menangani kasus dan melayani masyarakat. Pemberian penghargaan ini terhadap Polres Kota Baru khususnya teman-teman dari Krim khusus ya, di mana tim Macan Bamega dalam rangka memberikan Harkam Tipmas di Kabupaten Kota Baru sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dalam melaksanakan kegiatan. Ada kasus yang sempat viral di media massa, alhamdulillah ini bisa ditangani dan diungkap pelakunya oleh teman-teman Macan Bamega dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini luar biasa. Nah sehingga harapan kita terus apa yang diberikan ini selaku Polri, pengayom dan pelindung masyarakat. Nah disinilah kerja mereka yang tentu luar biasa bagi kita di Kabupaten Kota Baru. Kami jajaran Polres Kota Baru, khususnya tim Macan Bamega dan Satreskrim, sangat berterima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Ketua DPRD dan jajarannya atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Seperti yang saya sampaikan, ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebenarnya. Namun karena mendapat apresiasi ya kami sangat berterima kasih, sehingga sebagai penyemangat kami ke depan dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat di Kota Baru, yang mana atas kejadian yang kemarin viral, pencurian kotak amal dan sebagainya, ini sangat riskan dengan isu-isu, baik itu isu agama, etnis dan sebagainya, karena hal terkait dengan sumbangan dan ini kan istilahnya
hal yang sensitif lah, masalah uang sumbangan. Tim Macan Bamega berhasil mengungkap kasus pencurian kotak amal yang meresahkan masyarakat pada awal September lalu. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Penemuan mayat pria di kolong rumah hebohkan warga Simpang Cemara Raya 2 Banjarmasin. Menjelang PTM, ribuan pelajar di Kabupaten Kota Baru ikuti vaksinasi COVID-19 massal. Ganti rugi tidak sesuai, pemilik rumah menolak pembebasan lahan untuk pembangunan proyek jembatan HKSN Banjarmasin. Warga di kawasan Simpang Cemara Raya 2, Kelurahan Sungai Miyai, Banjarmasin Utara, dihebohkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin pria pada Rabu pagi. Mayat pria tersebut diketahui bernama Muhammad Ilham, warga Kebun Juruk, Desa Brangas Timur, Kabupaten Batola. Pria berusia 48 tahun itu ditemukan dengan kondisi hanya mengenakan celana dalam di kolong salah satu rumah di kawasan Simpang Cemara Raya 2 Banjarmasin Utara. Ketua RT 40 Simpang Cemara Raya 2 Hasan mengatakan, sebelumnya keluarga korban sempat datang dan menanyakan keberadaannya karena yang bersangkutan sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Karena melihat pakaian korban tergantung di dekat rumah warga, pihak keluarga pun melakukan pencarian dan menemukan korban sudah tidak bernyawa di kolong rumah. Diketahui keseharian korban sering mencari ikan di sekitar TKP dengan menggunakan alat setrum, sehingga kuat dugaan korban tewas akibat tersetrum. Datang keluarganya, menanyakan sudah 2 hari 2 malam udah pulang. Jadi ulun itu ada bajunya. Kemudian coba-coba kan cari, sedangkan ulun sudah mencari kemarin. Ada apa karena curiga, keadaan itu curiga, tapi kada ketemu. Tadi pagi keluarganya ada. Coba kan lihat, lalu dilihatnya, ditengoknya ke rumah. Ada apa bilangnya? Ada bilang apa? Nah, itu mulai tuh ketemunya. Jam 9-an. Nah, pian di rumah nih selama 2 hari itu tidak ada curiga. Ada penciuman. Mungkin Tuhan, aku sendiri kemarin sudah cari. Cari kemarin sampai orang ada memancing di situ, tolong Kang lihatkan di sebelah sana kalau ada ini. Ada. Keseharian si korban ini kayak apa orangnya, Pak? Nah, kita kurang tahu lah. Memang ternyata senangnya itu kali-kali nyetro. Oh, nyetro. Setelah dievakuasi petugas, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Ribuan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Kota Baru ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar di Aula SMP Negeri 1 Kota Baru pada Rabu pagi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru Slamet Riyadi mengatakan, vaksinasi COVID-19 massal bagi pelajar digelar sebagai persiapan menjelang PTM yang rencananya akan digelar pada pekan depan. Menurutnya PTM sudah bisa digelar karena Menteri Dalam Negeri telah menetapkan status PPKM level 4 di Kota Baru sudah turun ke level 2. Dengan adanya vaksinasi ini paling tidak risiko tertular COVID-19 itu semakin menurun, semakin tidak ada untuk pelajar kita, sehingga nantinya pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan perlu juga kami sampaikan, kita sudah mendapatkan instruksi Mendagri tentang level PPKM untuk Kabupaten Kota Baru, dan saat ini kan kita Kabupaten Kota Baru sudah berada di level 2. Dan ini juga sudah kami laporkan dengan Bapak Bupati selaku Ketua
gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kota Baru. Pada prinsipnya beliau setuju untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan catatan pertama harus ada surat persetujuan izin dari orang tua siswa. Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru menjelaskan, vaksinasi COVID-19 massal bagi pelajar ini akan berlangsung selama 3 hari dengan target 8.000 pelajar. Jadi kita ada program vaksin khusus pelajar dalam rangka persiapan untuk PTM buat anak-anak pelajar. Rencana kita dari tanggal 21 sampai tanggal 23 September dengan jumlah sasaran kurang lebih 8.000 sasaran yang dilaksanakan di 18 puskesmas. Kalau di Kabupaten Kota Baru sendiri di Ibu Kota Kabupaten ada 3 puskesmas yang digabung jadi satu di Aula SMP Negeri 1 dengan total sasaran 3.000 orang dari usia 12 tahun sampai usia 17 tahun. Dan terlaksananya vaksin untuk pelajar ini, mereka akan lebih aman untuk nanti pada saat PTM itu dilaksanakan. Maksimal 50% pelajar sudah kita lakukan vaksinasi sehingga mereka dalam proses pelaksanaan belajar nanti mereka akan merasa aman dan lebih nyaman. Apa rasanya divaksin? Kada terasa banget, Bang. Cuman pas disuntiknya kada terasa. Tapi pas udah di anunya lumayan terasa. Semoga para pelajar bisa kembali sekolah lagi karena sekolah online capek. Iya, dan bisa merasakan masa-masa sekolah. Jangan takut karena vaksin kada sesakit itu, cuman sebentar aja disuntik. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal dosis pertama bagi pelajar ini tak hanya digelar di SMP Negeri 1 Kota Baru saja, tapi juga di 18 puskesmas Kabupaten Kota Baru. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang dihelat di Papua pada 2 hingga 15 Oktober mendatang, KONI Provinsi Kalsel menggelar rapat konsolidasi bersama KONI Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan. Sekretaris Umum KONI Provinsi Kalsel Enli Hadianur mengatakan, rapat konsolidasi untuk menyampaikan seluruh informasi terkini kepada KONI Kabupaten dan Kota se-Kalsel. Menurutnya, koordinasi antara KONI Kalsel dan KONI Kabupaten Kota akan lebih meningkat, terlebih menjelang waktu keberangkatan kontingen PON Kalsel ke Papua. Bertanding mewakili Kalimantan Selatan itu berasal dari kabupaten kota. Bahkan sudah ada pelepasan kontingen di tiap-tiap kabupaten kota. Ini berterima kasih tentang itu, yang pertama. Yang kedua, tentu lazim saja sebuah organisasi itu konsolidasi silaturahmi sambil berbagi informasi tentang kondisi kekinian pembinaan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita semua tahu 2 Oktober ada pembukaan PON 20 di Papua. Hari ini, besok itu sudah ada atlet berangkat karena ada, seingat saya 10 cabur itu dipertandingkan dimulai pada bulan September. Kontingen atlet Kalsel yang berangkat ke Papua diminta menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, serta bertanding dengan maksimal untuk mengharumkan nama daerah. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Foya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.